Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Hadirin ikhwatul iman jemaah Majelis Tafsir Iliin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliin pada kesempatan ini membahas surat Al-Anfal ayat 27, halaman 180. Al-Anfal ayat 27. Ini termasuk kategori ayat nida gitu ya. Ayat nida itu ayat-ayat Al-Quran yang diawali dengan sebuah panggilan gitu ya. Walaupun tentu seluruh ayat Al-Quran itu merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita manusia, khususnya umat Islam. Tetapi ada yang diawali dengan panggilan yang sharih, yang jelas, sehingga diawali dengan harfun nida. Tapi ada yang dipanggil atau ada ayat yang diawali dengan tidak menggunakan harfun nida. Nah, di sini menggunakan harfun nida nih, ya ayyuha. Harfun nidanya itu ya itu Pak, ya itu wahai. Ya ini bisa digunakan untuk panggilan yang dekat ataupun panggilan yang jauh. Dan ini merupakan harfun nida yang terbanyak yang digunakan atau yang termaktub di dalam Al-Quran. Karena harfun nida itu ada cukup banyak Pak. Bukan hanya satu, ada sekitar 8 lah harfun nida itu. Ya wahai ayyu sekalian. Nah, cuman di sini sebelum langsung kepada munada yang dipanggil, diselang dulu dengan huruf H nih. Itu kalau enggak diselang dengan huruf H itu ayyul ladzina amanu. Sini ada ayyuha. Jadi munadanya yang dipanggilnya itu adalah ayyul ladzina amanu, sekalian orang-orang yang beriman itu. Tapi ada ha nih, diselang dulu oleh ha. Ini ha-nya itu harfut tanbih itu. Harfut tanbih itu huruf yang berfungsi untuk memberikan sebuah peringatan itu. Sebuah peringatan berarti kan di situ ada bahaya. Apa bahayanya itu? Yaitu manusia punya potensi untuk berkhianat terhadap Allah, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ayyuha wahai sekalian alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ini hati-hatilah atau waspadalah. La takhunu, la janganlah. Ini la-nya itu harfun nahi, ini huruf yang berfungsi untuk melarang. Dalam kaidah usul itu al aslu bin nahyi lit tahrim. Asalnya sebuah larangan itu menunjukkan haram. Haram melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kecuali ada dalil yang menurunkan, memalingkan dari haram mungkin ke makruh, bisa berubah dari haram ke makruh bisa, tapi dengan dalil itu. Atau dari makruh ke boleh itu bisa, tapi dengan dalil. Ini janganlah kalian atau haram bagi kalian berkhianat. Jadi kata khianat itu kan sudah masuk ke dalam bahasa kita itu. Itu serapan dari bahasa Arab, itu dari asalnya itu khona. Jadi la takhunu, kalian jangan berkhianat Allah terhadap Allah war rasulah, dan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa takhunu, yang akan menyebabkan kalian atau dengan berkhianatnya kepada Allah dan Rasulullah itu akan menyebabkan kalian mengkhianati amanatikum, amanah kalian, atau amanah yang dititipkan di pundak kalian. Atau juga ada yang menafsirkan yang dengan berkhianat kepada Allah dan Rasulnya itu kalian akan berkhianat dengan sesama kalian itu. Nah, kalau bicara khianat tentu kan sebelumnya itu ada semacam kepercayaan, Pak. Jadi ada kepercayaan yang dititipkan atau ada amanah yang dititipkan. Amanah itu kan diambil dari kata iman, itu iman. Jadi iman itu kan percaya. Jadi dari kata iman itu akan muncul kata amanah gitu. Seseorang yang beriman akan muncul rasa aman gitu, Pak. Seseorang yang beriman akan percaya, akan dipercaya gitu, Pak. Dikarenakan dia itu dipercaya atau dia percaya kemudian dipercaya, maka dia itu dititipi amanah gitu. Nah, sebetulnya di dalam pundak kita, di dalam diri kita itu banyak sekali amanah-amanah yang Allah titipkan kepada kita. Ini kalau melihat isyarat-isyarat Al-Quran itu kan luar biasa tuh. Pertama, kita ini kenapa gitu ya dipercaya oleh Allah untuk memikul berbagai macam amanah? Karena kita sudah membuat perjanjian dengan Allah gitu, Pak. Kita sudah bersaksi di alam rahim itu. Kemarin pernah kita bahas tuh. Jadi ketika di alam rahim Allah datang bertanya kepada kita, atau malaikat diperintahkan oleh Allah untuk bertanya kepada kita, alastu birabbikum qalu bala syahidna, bukankah aku Rob kalian? Lalu kita pada saat itu di alam rahim menjawab, ya, engkau itu adalah Rob kami. Artinya bahwa pada saat itu kita sudah berjanji, mengikat janji, Pak, dengan Allah, bahwa kita itu siap untuk menjadi Abdullah, siap untuk menjadi hamba Allah, siap untuk menjadi budak Allah, siap untuk menjadi orang yang senantiasa mengabdi kepada Allah. Kemudian berikutnya tuh, dikarenakan kita sudah mengikat janji dengan Allah,
Allah jadikan kita itu sebagai khalifah itu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah itu. Sesungguhnya aku, kata Allah, hendak menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah tuh. Jadi Allah titipkan tuh kepercayaan kepada kita, satu-satunya makhluk di antara sekian banyak makhluk Allah itu, untuk menjadi khalifah, untuk menjadi wakil-wakil Allah dalam melestarikan dan memakmurkan bumi ini. Bukan mengganti ya. Kalau mengganti itu kan otomatis peran Allah tidak ada gitu. Jadi yang tepat itu mewakili, Pak, mewakili. Kalau disebut mengganti berarti kan ada yang diganti. Nah, yang diganti itu biasanya salah satunya kenapa diganti karena tidak ada gitu. Sedangkan kan Allah tetap ada, bahkan Allah tetap berperan, cuma mewakilkan kepada kita untuk melestarikan bumi ini, memakmurkan bumi ini. Tetapi di dalam melestarikan bumi ini kita tetap harus menjadi Abdullah, Pak. Tetap harus menjadi hamba Allah, biar tidak melenceng dalam memakmurkan buminya itu, karena posisi kita tetap sebagai budaknya Allah gitu. Atau kita lihat dalam ayat yang lain, umpamanya ada ayat yang sangat populer tuh, saya lupa lagi di ayat surat apa. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardh wal jibal, dan sesungguhnya kami telah menawarkan amanah-amanah ini kepada seluruh langit, kata Allah, kepada seluruh bumi dan kepada gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna, tapi mereka semua menolak ketika ditawari oleh Allah untuk memikul amanah-amanah itu. Wasfaqna, bahkan hampir pecah gitu ya. Jadi langit hampir pecah, bumi hampir pecah, gunung-gunung hampir meleleh. Wa hamalahal insan, lalu kemudian amanah-amanah itu dipikul oleh manusia gitu, diterima oleh manusia. Innahu kana dzaluman jahula, sesungguhnya manusia itu berpotensi untuk berbuat jahil dan berpotensi untuk berbuat zalim. Nah, jadi disebut kenapa kita dilarang berkhianat gitu. Karena memang sebelumnya sudah ada ikatan di mana kita ini satu, menyatakan diri percaya kepada Allah. Kemudian disebabkan kita percaya kepada Allah, kita pun dipercaya oleh Allah kita. Karena dipercaya oleh Allah, Allah titipkan amanah-amanah itu di atas pundak kita gitu. Jadi kalau sebelumnya tidak ada ikatan, Pak, itu tidak ada yang namanya khianat gitu. Tidak ada. Saya ambil contoh, Pak Pitoyo bisa disebut atau dikatakan mengkhianati istrinya karena sebelumnya sudah ada ikatan. Coba kalau Pak Pitoyo enggak menikahi istrinya, tidak akan dikatakan khianat gitu. Jadi ada ikatan dulu. Seseorang menjalin sebuah kerjasama lah, bisnis, lalu dikatakan, lalu dia itu di perjalanan, katakan salah satunya itu melakukan penyimpangan, barulah disebut khianat. Kalau tidak ada ikatan, ya tidak ada yang namanya pengkhianatan, tidak ada. Nah, kita itu banyak sekali MOU kita dengan Allah itu banyak sekali, bahkan seluruh hidup kita itu tergadai dengan
ikatan-ikatan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kalimat ini kelihatan tuh yang namanya khianat itu ada khianat yang sifatnya vertikal, Pak. Ada khianat yang sifatnya horizontal. Walaupun di kita populernya kalau disebut khianat itu yang sifatnya horizontal dengan sesama. Tetapi harus ingat ada amanah yang sering diabaikan, dilupakan oleh sebagian besar manusia termasuk umat Islam. Itu amanat yang sifatnya vertikal. Bahkan sebelum menjalankan amanah-amanah yang sifatnya horizontal, itu harus diutamakan amanah-amanah yang sifatnya vertikal. Sekali lagi, diutamakan menjalankan amanah-amanah yang sifatnya vertikal. Apa amanah yang sifatnya vertikal? Satu adalah mentauhidkan Allah, itu Pak. Mentauhidkan Allah. Kan banyak orang yang sering mengatakan begini, lebih baik orang kafir yang amanah daripada orang muslim yang tidak amanah, katanya kan begitu. Sebetulnya orang kafir itu dari awal dia sudah tidak amanah, Pak. Sekali lagi nih, sebetulnya orang kafir itu dari awal dia sudah tidak amanah. Kenapa? Karena dia sudah mengkhianati perjanjiannya dengan Allah. Apa? Dia tidak mau mentauhidkan Allah. Itu sudah khianat, itu dari awal sudah khianat. Nah, kalau Allah saja dikhianati, apalagi manusia, kan begitu Pak. Jadi kalau Allah saja atau perjanjian dengan Allah saja dikhianati, apalagi perjanjian dengan manusia. Jadi saya sampai kapanpun tidak akan percaya kalau ada orang kafir yang amanah, tidak percaya itu. Karena dengan Allah saja yang menciptakan dirinya itu sudah berkhianat. Jadi yang sifatnya vertikal, Pak. Atau kita yang sifatnya vertikal itu diperintahkan untuk melakukan ibadah. Jadi yang pertama berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan tauhid, Pak, akidah. Di akidah kita harus dijaga, harus lurus. Jangan sampai kita mensekutukan Allah. Kemudian yang kedua, kita pun harus senantiasa beribadah, taat kepada Allah. Bahkan bukan hanya taat kepada Allah, tapi taat juga kepada Rasulullah. Kan di sini nih, kalian jangan mengkhianati Allah dan Rasulnya. Berarti ketika beribadah itu kita harus cerdas mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak begini. Kan nanti kalau disebut sunnah Nabi itu bertingkat-tingkat, Pak. Bertingkat-tingkat. Paling tidak kita dalam beribadah itu mengikuti sunnah Nabi minimal ada persetujuan dari Nabi, Pak. Minimal itu. Minimal ada persetujuan dari Nabi. Kan begini, ada ibadah itu yang oleh Nabi dikatakan tapi Nabi tidak melakukan. Beliau mengatakan tapi tidak melakukan. Beliau menyetujui tapi tidak melakukan. Tetapi ada ibadah yang beliau katakan, beliau pun lakukan. Itu tingkatannya lebih tinggi itu, Pak. Lagi nih, ibadah yang beliau katakan dan beliau lakukan itu tingkatannya lebih tinggi. Karena ada hal-hal yang beliau katakan, beliau setujui, tapi beliau tidak melakukan. Nah, minimal itulah yang dikatakan Nabi atau yang disetujui oleh Nabi sekalipun beliau tidak melakukan.
Umpamanya begini, Nabi itu ini mengatakan bahwa ada makanan yang oleh Nabi itu dihalalkan gitu. Tetapi beliau tidak memakannya itu Pak. Nabi memperbolehkan memakan tapi beliau tidak memakannya itu. Binatang apa tuh Pak? Biawaknya. Beliau itu mengatakan boleh memakan itu, tetapi beliau tidak memakannya. Nah minimal seperti itu, ada dasarnya. Kenapa kamu makan daging ini? Karena Nabi menyetujuinya gitu Pak. Atau minimal ada cita-cita Nabi. Cita-cita Nabi itu kan kayak begini, saum itu, saum yang 2 hari itu, Tasu'ah dan Asyura itu kan. Nabi kan bercita-cita nanti tahun depan katanya kita untuk membedakan dengan orang-orang Yahudi, saumnya bukan hanya tanggal 9 tapi tambah juga dengan tanggal 10, 9, 10 Muharram. Itu sudah dicita-citakan oleh Nabi tapi Nabi belum sempat melakukan. Nah itu, jadi ada cita-cita Nabi atau ada persetujuan Nabi atau ada perkataan Nabi, sekalipun Nabi mungkin tidak melakukan. Yang lebih ideal tentu yang dilakukan oleh Nabi dan diucapkan oleh Nabi. Nah jadi kita dilarang untuk berkhianat kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu apa yang termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Watakhunu, nah itu yang dengan berkhianat kepada Allah dan Rasulnya itu akan menyebabkan kalian berkhianat terhadap amanah-amanah kalian. Atau yang dengan berkhianat kepada Allah dan Rasulnya itu akan menyebabkan kalian tuh mengkhianati amanah-amanah di antara kalian. Nah, ini amanah yang sifatnya horizontal ini, Pak. Horizontal. Jadi di sini disebutkan dulu khianat kepada Allah dan Rasulnya, baru khianat kepada sesama kita. Makanya tadi kita katakan tidak mungkin orang yang mengkhianati Allah dan Rasulnya akan amanah dengan sesamanya. Tidak mungkin itu. Wa antum, sedangkan kalian ta'lamun, mengetahui. Sedangkan kalian itu mengetahui, menyadari gitu. Jadi ada semacam kompensasi ini, kompensasi apa ya? Dispensasi. Ada semacam keringanan. Apa keringanannya itu? Manakala kita tidak tahu. Manakala kita tidak tahu. Walaupun nanti akan dituntut dengan pasal yang lain. Apa pasal yang lainnya itu? Kenapa ente tidak tahu? Kenapa ente tidak mencari tahu? Kenapa ente tidak belajar gitu? Padahal kan majelis taklim banyak, majelis zikir banyak, kiai banyak, ulama banyak. Kenapa tidak banyak? Itu akan terkena dengan pasal itu. Kalau orang yang mengatakan saya tidak tahu, kalau itu adalah perbuatan menyelisihi amanat atau mengkhianati amanat gitu. Jadi amanat itu banyak gitu Pak. Amanat itu banyak, baik yang vertikal atau horizontal. Nah yang horizontal ini tidak akan lepas dari yang namanya vertikal Pak. Tidak akan lepas. Istri itu kan horizontal, sosial itu. Tapi kan istri itu kan ciptaan Allah juga itu. Anak horizontal. Anak itu kan ciptaan Allah juga. Harta itu
titipan Allah juga. Jabatan kekuasaan titipan Allah juga. Umur titipan Allah juga. Kesehatan titipan Allah juga. Jadi amanah-amanah yang berkaitan yang sifatnya horizontal itu semuanya terikat dengan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 28. Wa'lamu, ketahuilah annama, bahwasanya hanyalah. Ini kalau di awal itu innama itu biasanya, tapi karena berada di tengah-tengah kalimat jadi annama. Amwalukum, harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian, fitnah, itu sebagai fitnah. Kemarin kita katakan nih, fitnah itu maknanya sangat luas sebetulnya. Bisa bermakna fitnah itu al-azab, siksaan, seperti dalam ayat 25 kemarin tuh, wattaqu fitnah, itu artinya azab. Bisa juga fitnah itu artinya ujian atau cobaan. Ini seperti di sini nih. Jadi bahwasanya harta dan anak-anak itu adalah ujian, cobaan. Bisa juga yang namanya fitnah itu artinya kekacauan atau tuduhan atau penipuan. Itu bisa juga fitnah itu seperti itu. Cukup banyak, malah kalau Bapak telusuri di Al-Quran kata fitnah itu paling tidak ada 81 kali Allah menyebut kata fitnah dalam Al-Quran itu. Ini sangat luas maknanya itu. Nah cuman kalau fitnah di ayat 28 itu artinya adalah ujian, cobaan. Nah kenapa kok di sini disebutkan harta dan anak? Karena potensi manusia untuk berkhianat terhadap amanah Allah yang namanya harta dan anak itu sangat besar. Kenapa sangat besar potensi khianatnya? Karena kecintaan yang berlebihan terhadap harta dan anak. Jadi kalau kecintaan berlebihan, kebencian berlebihan, jadi kehel-kehel teuing karena harta ulah gitu Pak. Bisi kan sok aya jelema teh anti dunia kan gitu. Eta saking keheulna kana dunia gitu, jadi anti dunia. Nepikeun ka baju sararoe embung disenal, eta kehel teuing gitu. Nu ngaranna kehel teuing goreng Pak. Cinta teuing entong gitu. Sampai-sampai rela berbuat apa saja demi dunia. Seger tengah we gitu. Cinta ka pamajikan seger tengah we gitu. Cinta ka budak seger tengah, cinta ka harta seger tengah. Tengah-tengah lah. Walaupun nih yang disebut tengah-tengah itu agak susah juga. Indikatornya kan ini bukan kuantitatif, jadi kalau kuantitatif mungkin eksak ya, gampang menentukannya. Tapi kalau tengah-tengah ini fleksibel ini Pak. Yang disebut mencintai harta, anak, istri, tengah-tengah itu seperti apa gitu. Mungkin tiap orang akan beda-beda itu. Perlakuan orang terhadap harta seger tengahnya beda-beda. Terlebih-lebih kan perekonomian orang beda-beda Pak, beda-beda. Jadi bisa jadi beda begini, sederhananya Pak Rudi beda dengan sederhananya saya gitu, beda. Pak Rudi kan loba duit, nah sederhana Pak Rudi seperti apa gitu, sederhana saya seperti apa itu akan beda itu Pak. Sederhananya presiden akan berbeda dengan sederhananya seorang guru, itu kan beda.
kan penghasilannya beda itu. Nah, jadi untuk menentukan tengah-tengah dalam mencintai harta, mencintai keluarga, mungkin akan beda itu. Jadi tidak ada indikator yang pasti. Tapi nanti akal kita, hati kita itu akan bicara, ini nih seger tengah untuk dirimu itu seperti ini gitu. Itu hati nurani akan bicara itu. Nah, di sini diingatkan oleh Allah nih, sadarilah bahwasanya harta dan anak-anak itu adalah ujian. Nah, dikarenakan ujian bisa berpotensi menghantarkan kepada surga atau berpotensi mendatangkan pahala, berpotensi juga untuk mendatangkan dosa ataupun siksa, ataupun menghantarkan ke neraka. Banyak kan orang masuk surga gara-gara harta, gara-gara anak. Banyak orang masuk surga. Banyak juga orang masuk neraka gara-gara harta, gara-gara anak. Karena tadi fitnah itu sebagai ujian. Jadi ada orang yang lolos ujian dengan harta dan anak, ada yang tidak lolos ujian dengan harta dan anak. Wa annallaha, nah tapi diingatkan oleh Allah nih, wa anna, dan bahwasanya Allah lah indahu, di sisinya, di sisi Allah, ajrun azim, itu ada uzroh, ada imbalan yang sangat agung, yang sangat besar. Kenapa nih di ujungnya muncul kalimat ini? Agar kita ini mau menginfakkan, mau membelanjakan harta kita dan anak-anak kita itu di jalan Allah itu, Pak. Agar kita mau menitipkan, menabungkan harta kita dan anak-anak kita di sisi Allah. Kenapa? Karena bunganya sangat besar, Pak. Sangat besar. Jadi kalau saya menggunakan istilah perbankan mungkin begitulah. Orang yang mendepositokan harta dan anak di selain Allah itu keuntungannya mungkin ada, tapi kecil. Tapi kalau orang mendepositokan harta dan anak di sisi Allah, keuntungannya sangat besar. Bahkan kalau mendepositokan harta di selain Allah, di samping kecil bisa berkurang, bisa juga hilang, Pak. Gini loba jelemanya anu deposito ora leungit gitu teh, ditipu, dibawa kabur kan gitu, loba kan gitu. Itu pernah saya bahas dalam surat apa tuh? Ma ingdakum yang fadu wa ma ingdallahi bakin itu. Apa yang kalian titipkan di sisi kalian itu pasti akan hilang. Tetapi apa yang kalian titipkan di sisi Allah, itulah yang akan kekal dan abadi. Umur dititipkan di sisi Allah akan kekal, Pak. Kayak kekalnya umur Rasulullah itu kekal, Pak. Beliau sudah wafat tapi umurnya masih panjang gitu, Pak. Masih makmur. Masih disebut-sebutkan sampai hari ini. Nah, itu yang disebut umur makmur itu kayak begitu, Pak. Jadi berusahalah untuk menjadi orang yang umurnya makmur. Tong sampai begini, baru seminggu meninggal ku pamajikan geus dipohokeun. Berarti tidak makmur itu, Pak. Boro-boro ku batur ku keluarga wae geus dipohokeun. Karena mungkin tidak ada kebaikan-kebaikan yang membekas di hati mereka. Itu umur yang tidak makmur. Kalau umur yang makmur itu kayak Rasulullah itu 1500 tahun lebih yang lalu beliau sudah wafat tapi umurnya masih makmur sampai hari ini. Umur makmur itu kan kata dasarnya sama itu, Pak. Kata dasar sama. Satu ayat lagi 29.
Ya ayyuhalladzina amanu, nah, wahai orang-orang yang beriman, ing tattaku, jika kalian bertakwa, jika kalian takut Allah kepada Allah. Nah, seperti apa orang yang takut kepada Allah itu? Ini kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya, orang yang takut kepada Allah itu adalah orang yang menjaga amanah-amanahnya, baik yang sifatnya vertikal ataupun horizontal. Itu orang bertakwa, Pak. Terhadap kepercayaan yang Allah titipkan kepada dirinya, dia pegang teguh. Terhadap kepercayaan yang Rasulullah titipkan kepada dirinya, dia berpegang teguh. Artinya dia mengikuti Quran dan Sunnah, itu amanah itu. Ataupun dia berpegang teguh kepada amanah-amanah yang sifatnya horizontal, yang dititipkan oleh sesama manusia kepada dirinya. Atau kemarin seorang pejabat itu pada dititipin amanah oleh rakyat, itu kan amanah. Kan ketika seorang pejabat itu menempati sebuah posisi jabatan, itu kan karena dipercaya, dipilih oleh rakyat. Atau yang disebut dengan orang yang bertakwa itu adalah orang yang memposisikan harta dan anak-anak itu pada posisi yang semestinya. Tadi yang semestinya itu seger tengah gitu, cinta ting entong, kehel ting entong gitu. Apa janji dari Allah itu? Yaj'al. Jadi saya menggunakan iyanya itu kembali kepada Allah, Pak. Yaj'al, dia Allah akan menjadikan lakum untuk kalian furqona. Ini janji yang pertama nih. Pertama, Allah akan jadikan dalam diri kita itu al-furqan. Apa al-furqan itu? Artinya itu pembeda. Pembeda. Umar Al-Faruq itu. Umar bin Khattab diberi gelar Al-Faruq. Pembeda. Jadi Furqan itu kan nama lain dari Al-Qur'an, Al-Furqan itu, Pak. Pembeda antara hak dan batil. Ini buah yang pertama. Allah akan berikan kepada kita kemampuan untuk membedakannya antara yang hak dan batil. Wah, ini sesuatu yang mahal, Pak. Orang yang diberi kemampuan membedakan yang hak dan batil, lalu mentaatinya, mengikuti yang hak dan meninggalkan yang batil. Ada juga yang menafsirkan furqan itu, kalau Ibnu Abbas, beliau menafsirkan bahwa furqan itu adalah solusi dalam menghadapi persoalan baik dunia terlebih akhirat. Ini nih. Atau kalau di ayat yang lain itu apa itu bunyinya itu? Yaj'al lakum mahraja itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lakum mahraja. Kalau enggak salah surat At-Talaq gitu ya. Allah akan berikan solusi-solusi itu. Al-Furqan itu solusi dari semua persoalan-persoalan yang dihadapi. Kemudian yang ketiga, ada juga yang menafsirkan Al-Furqan itu adalah keselamatan, as-salamah. Ada juga yang menafsirkan Al-Furqan itu hidayah, petunjuk. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ini kalau digabung, Pak, maka Allah akan berikan furqan, kemampuan membedakan yang hak dan batil. Allah berikan solusi dari semua persoalan. Allah berikan keselamatan. Allah berikan hidayah. Yang kedua, wa yukaffir, dan akan ditutupi
ankum dari kalian sayyiatikum, kesalahan-kesalahan kecil, Pak. Jadi dengan bertakwa kesalahan-kesalahan kecil itu otomatis akan terhapus, Pak. Ini yang disebut dengan sila ipis, Pak. Sila ipis itu kita melakukan ibadah-ibadah yang besar, yang dengan ibadah-ibadah yang besar itu kesalahan-kesalahan kecil itu terhapus. Gini dalam hadis, Ramadan ke Ramadan itu bisa menghapus sayyi'ah. Jumat ke Jumat, tapi nu Jumatan tanpa itu Jumatan itu bisa menghapus sayyi'ah. Salat ke salat itu bisa menghapus sayyi'ah. Pikeun sarolat gitu, nuntut salatnya henteu. Jadi sayyi'ah itu kesalahan-kesalahan kecil, Pak. Jadi dengan bertakwa kepada Allah, tentu dengan sebenar-benarnya takwa, kesalahan-kesalahan kecil itu akan terhapus, Ini dalam hidup juga suka begitu, Pak. Dalam hidup itu ketika orang itu mencapai 10, maka angka di bawahnya itu terlampaui. Begitu pula ketika kita itu berusaha untuk melakukan ketakwaan dengan maksimal, maka kesalahan-kesalahan kecil itu dengan kemahabijaksanaan Allah itu akan terhapus. Yang ketiga, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni sekaligus menutupi dosa-dosa kalian. Ada beda, Pak ya? Kalau untuk kesalahan kecil itu menggunakan yukafir, ditutupi. Kan nu ngaranna leutik mah Pak geuning, noda. Dosa itu kan noda. Kalau nodanya ringan lah dilapi ku curug, gitu, leungit geuning Pak. Lamun hese lelamat pakai ciduk leungit. Kan kesalahan kecil kayak begitu. Tapi aya oge dosa teh nu rada gede. Hese teh kudu make backlin mun ieu mah nya anti noda disikat. Jadi ada tuh kadang-kadang wayaghfir lakum. Jadi ada kesalahan yang dengan ketakwaan itu otomatis tertutup, Pak, terhapus. Ada kesalahan yang tidak tertutup dengan ketakwaan atau dengan ibadah-ibadah yang besar, tapi perlu istighfar. Bahkan nanti ada dosa, saya katakan istilahnya dosa bukan kesalahan. Ada dosa yang dengan istighfar pun tidak bisa ditutupi. Itu dengan taubat. Dengan taubatan nasuha. Wallahu, dan di sisi Allah la dzul fadlil adim. Wallahu, dan Allah itu dzul fadlil adim, pemilik karunia keutamaan yang sangat besar. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.